Ya, salam teman-teman. Kali ini saya coba kembali mengaktifkan konten saya di YouTube ya, yang beberapa kali ini sudah vakum dan ah tidak bosan-bosannya saya ingin kali ini menanggapi sebuah pertanyaan yang sering sekali dilontarkan di Facebook, di TikTok ya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah akan habis ya, makanya oleh sebab itu ini tanggung jawab kita untuk terus tidak bosan-bosannya memberi jawab ini kepada banyak orang gitu. Pertanyaannya begini, apakah Yesus itu Allah? Apakah Yesus pernah mengeklaim sebagai anak Allah gitu? Biasanya mereka akan menggunakan sebuah statement, kalau memang Yesus anak Allah, coba sebutkan uh, di ayat apa di dalam Alkitab yang mengatakan akulah Allah, sembahlah aku. Nah, Alkitab, ya, saya memberi jawab tentang ini. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus persis ya mengucap kalimat saya adalah Allah atau saya Allah, sembahlah aku, tidak. Namun ini tidak berarti bahwa dia tidak tidak menyatakan, memproklamirkan bahwa dia adalah Allah. Sampai di sini seharusnya teman-teman di pihak sebelah paham itu. Karena ada bahasa yang secara paralel sama persis ya, sama persis maknanya, sekalipun tidak plek secara harfiah sama gitu ya. Sampai sini diharapkan paham. Nah, kita mau ambil sebagai contoh kata-kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Dengarkan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sekilas seperti ini bukan sebuah pengakuan sebagai Allah. Kalau teman-teman baca ya, sekilas tidak seperti maknanya, tidak seperti itu. Tapi coba perhatikan reaksi orang-orang Yahudi terhadap pernyataan Yesus itu. Ya, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33, catat baik-baik. Nah, artinya apa? Orang-orang Yahudi memahami pernyataan Yesus sebagai pengakuan bahwa dia adalah Allah. Ya, dalam reaksi itu. Nah, dalam ayat-ayat berikutnya Yesus tidak pernah mengoreksi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dengan mengatakan, saya tidak mengeklaim sebagai Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus betul-betul berkata bahwa dia adalah Allah yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu di Yohanes 30 tadi, 10 ayat 30 ya. Nah, kalau kita kembali ke belakang, Yohanes 8 ayat 58 adalah contoh lainnya. Perhatikan, Yesus mengatakan sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ya, kembali sebagai responnya orang-orang Yahudi mengambil batu dan berusaha merajam Yesus. Kenapa demikian se ekstrim itu? Itu di Yohanes 8 ayat 59. Teman-teman bisa catat. Mengapa orang-orang Yahudi se ekstrim itu ingin merajam dengan kalimat Yesus yang sederhana itu ya? Karena Yesus jikalau tidak mengucapkan sesuatu yang mereka percaya sebagai penghujatan, yaitu mengakui dirinya sebagai Allah, itu satu-satunya alasan ya, satu-satunya alasan kenapa orang Yahudi ingin merajam pada waktu itu, karena sudah menyamakan diri dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, ini sangat jelas ya, mengidentifikasikan, menspesifikkan bahwa Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Nah, Kisah Para Rasul 20 ayat 28 saya perkuat lagi, memberitahu kita untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya
dengan darah anaknya sendiri. Ya, siapa yang telah membeli gereja dengan darahnya sendiri? Siapa yang membeli umat percaya? Siapa? Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 28 mengatakan bahwa Allah telah membeli gereja dan darahnya sendiri, dengan darahnya sendiri. Karena itu Yesus adalah Allah. Ya, mengenal Yesus dan mengenai Yesus, mengenal Yesus. Kalau bicara tentang Thomas, sang murid, ya, dia berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Ya, Yesus tidak mengoreksi itu, dan dia tidak berkata, "Bukan, saya bukan Tuhan Allahmu." Ya. Dan di Titus 2 ayat 13 mendorong kita untuk menantikan kedatangan darah um, um, menantikan kedatangan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dari sini sudah jelas, ini umbrellanya banyak sekali dan ini saling menguatkan. Kalau kita bicara wahyu, tidak kurang banyak juga, ya. Di situ dijelaskan ada cerita malaikat menginstruksikan Rasul Yohanes untuk hanya menyembah kepada Allah saja, ya. Beberapa kali dalam Alkitab Yesus menerima penyembahan, dan dia tidak pernah menegur orang-orang yang menyembah dia. Kalau Yesus bukan Allah, dia pasti akan melarang orang-orang menyembah dia. Sama seperti malaikat dalam kitab Wahyu. Masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang bicara tentang keilahian Yesus. Jadi kalau umat Islam, golongan umat Islam, sebagian umat Islam yang mau coba korek-korek Alkitab, mau mencari dalil-dalil Alkitab yang tidak yang bisa memberatkan Yesus sebagai Tuhan, itu tidak akan mungkin bisa, karena Alkitab sebagai satu kesatuan utuh, kebenarannya tidak bisa dipisahkan satu antara lain. Semua saling mendukung, menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan dia benar-benar Allah yang harus kita sembah. Oke, terima kasih.